Kita ke informasi selanjutnya, ada informasi angin puting beliung rusak. Akhirnya puluhan rumah warga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini angin memang bertiup sangat kencang, membuat atap rumah warga berterbangan ke udara. Warga yang rumahnya rusak ini mulai melakukan perbaikan. Inilah video amatir yang diabadikan warga Kampung Butung, Kelurahan Kasilampe, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, saat angin puting beliung menerjang permukiman mereka pada Kamis petang. Dalam video tersebut, angin yang bertiup sangat kencang merusak dan menerbangkan atap rumah warga ke udara. Peristiwa yang berlangsung selama 20 menit tersebut sontak membuat warga sekitar panik. Akibat peristiwa ini, 4 rumah warga rusak parah, sementara 23 rumah lainnya alami rusak ringan. Kalau menurut hasil data, sekitar, kalau yang berat itu 4, yang lainnya itu ringan, sekitar 23 unit. Hingga Jumat pagi, warga yang rumahnya rusak diterjang puting beliung mulai melakukan perbaikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari. Ya, kejadian seperti ini memang sudah banyak sekali terjadi, apalagi cuaca di saat seperti ini memang tidak sebaik seperti sebelumnya begitu ya, ada hujan, angin begitu. Nah, dalam Islam sendiri Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sih kita harus menghadapi peristiwa seperti ini ketika kita dirundung bencana begitu, dan juga mungkin ada doa-doa untuk terhindar dari peristiwa seperti ini? Ya, kalau bencana ya tidak ada lain, ya kita hanya tinggal pasrah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya karena kalau angin, hujan itu kan walaupun ada pengaruhnya juga dari apa yang dikerjakan oleh manusia, tapi ini sepenuhnya karena disebut dalam ayat, Allah lah yang menggerakkan angin itu, Allah yang mengirimkan hujan. Makanya kalau ada musibah seperti ini ya kalimatul istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya berharap kita semua mudah-mudahan selalu terhindar, karena ini kayaknya ya sudah mulai banyak di beberapa daerah. Dan saran saya kalau ada hujan kita berdoa Allahumma shayban nafi'an. Kalau ada angin kencang kita baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Artinya aku meminta kepada Allah supaya mengirimkan angin ini dengan kebaikan, ya, dan kebaikan apa-apa yang dibawa oleh angin tersebut. Dan wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Jadi juga berlindung kepada Allah dari kejelekan angin atau keburukan angin yang bertiup dan apa yang dibawa oleh angin, karena dia pasti kalau angin membawa manfaat itu kan misalnya mendatangkan penyerbukan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian menghancurkan, menumbangkan pohon-pohon, merusak rumah, maka kita berlindung wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kita berlindung dari keburukan-keburukan angin dan apa yang dibawa oleh angin tersebut. Nah, Pak Ustadz, kan terkadang banyak sekali manusia yang ketika menerima musibah begitu ya, banyak dari mereka yang akhirnya menjadi mengeluh atau juga tidak bersabar dengan ujian yang ada. Nah, bagaimana sih kita sebagai manusia ketika kita dirundung masalah atau bencana begitu, kita bisa lebih sabar, bisa lebih tawakal begitu, Pak Ustadz? Ya makanya tadi saya sampaikan kalimatul istirja. Kalimat innalillahi itu adalah kalimat kepasrahan. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi tidak ada musibah yang kita terima kecuali semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini kejadian menimpa kita, naudzubillah, ya nggak ada kata lain kecuali kita bersabar atas semuanya. Karena kita mau mengeluh, mau meronta-ronta, mau berteriak-teriak juga tidak akan merubah keadaan kecuali pasrah. Ya, dan kalau kita pasrah bisa jadi Allah mendatangkan pertolongan-pertolongan yang lain. Ya, mungkin tahu-tahu pemerintah misalnya memberikan bantuan, ya. Oh, untuk bangunan yang rusak nih kena musibah, ada bantuan dari pemerintah daerah atau mungkin dari pemerintah pusat walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang rezeki itu datang memang bagi orang yang bertakwa adalah min haitsu la yahtasib. Kita nggak kira-kira tiba-tiba datang. Karena
kepasrahan, sabar adalah tanda orang itu bertakwa kepada Allah. Ya, kalau kita mengeluh justru akan semakin sakit dan mungkin saja akan datang kemarahan-kemarahan Tuhan berikutnya karena kita tidak bersabar atas ujian dan cobaan Allah. Ya, mungkin di balik masalah bencana begitu pasti akan ada pertolongan Allah yang luar biasa. Misalnya angin merusak rumah begitu ya, tiba-tiba ada pertolongan pemerintah dibangun rumah yang lebih mewah begitu kan Pak Ustadz? Bisa jadi hal Bisa itu jadi. ya kan.